Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk contoh studi kasus pertama kita ambil dari PT Panelindo Makmur Sentosa. Dan untuk contoh studi kasus 2 kita ambil dari PHK sepihak di PHI Manado. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Rahmawati. Kemudian rekan saya ada Fatimah Nur Hidayah, Niken Ayu Kusuma Wardani, Rahayu Sri Restari, dan Dian Kurniasari. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk berikutnya ada definisi dan jenis perselisihan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, buruh, atau serikat pekerja. Karena ini bertentangan dengan perselisihan tentang hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat dalam satu perusahaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin melanjutkan tentang studi kasus pertama. Di sini studi kasus pertama PT Panelindo Makmur Sentosa. Masalah utamanya yaitu konflik soal hak normatif pekerja. Hak normatif pekerja adalah hak-hak dasar yang dijalani oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti upah minimum, jaminan sosial, waktu kerja, cuti, dan sebagainya. Dalam kasus ini, terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan terkait hak-hak tersebut. Kemungkinan besar karena pekerja merasa haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Untuk cara penyelesaian dari studi kasus pertama ini melalui mediasi difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, netral, atau mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Dari hasil proses mediasi ini, tercapainya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, pekerja dan perusahaan, setuju pada suatu solusi yang dituangkan secara tertulis dan disahkan di PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, menjadikannya hasil mediasi ini memiliki kekuatan hukum tetap. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, dapat diajukan pengadilan. Faktor keberhasilan mediasi. Yang pertama, mediator netral dan kompeten. Pihak ketiga tidak berpihak dan memiliki keahlian dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Yang kedua, etikat baik dari kedua belah pihak. Kedua pihak ini bersedia bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara damai. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan hasil mediasi. Nah, ada tindak lanjut agar kesepakatan dan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya selesai di atas kertas saja. Evaluasi mediasi Panelindo. Kelebihan mediasi yang pertama, cepat dan hemat biaya. Kenapa? Dibanding jalur pengadilan, mediasi jauh lebih murah dan lebih singkat prosesnya. Yang kedua, menciptakan hubungan kerja harmonis. Karena penyelesaian bersifat damai, hubungan antar pihak bisa tetap terjaga. Yang ketiga, menghindari konflik berkepanjangan. Jadi, mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik sebelum memburuk dan menimbulkan kerugian lebih besar. Kendala umum dalam mediasi yang pertama, ketidakhadiran pihak. Maka salah satu pihak bisa saja tidak hadir, menghambat proses mediasi. Yang kedua, ketidakseimbangan posisi tawar. Artinya, salah satu pihak, biasanya pekerja, mungkin merasa tidak punya kekuatan atau pengaruh dalam negosiasi. Sedangkan yang ketiga, minimnya penghambatan hukum.
atau salah pemahaman hukum. Jadi si pihak yang kurang memahami hukum ini, hukum ketenagakerjaan, bisa dirugikan karena tidak tahu hak dan kewajibannya. Kasus Panelindo menunjukkan bahwa mediasi bisa menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan asalkan dilakukan dengan mediator yang netral dan kedua belah pihak menunjukkan etikat baik. Namun, kendala seperti ketidakhadiran dan ketidaktahuan hukum perlu diantisipasi agar proses berjalan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2 PHK sepihak di PHI Manado. Yang pertama di sini ada kasus karyawan dirumahkan tanpa kejelasan yang pasti dan tanpa proses mediasi. Yang kedua ada langkah yang terjadi, bipartit gagal karena perundingan langsung antara pekerja dan perusahaan tidak berhasil. Yang kedua, mediasi di Snaker gagal. Mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan tidak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, dibawa ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, di sini ada putusan PHI. PHK sepihak dinyatakan tidak sah dan perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja seperti upah tunggu, pengangkatan PKWT, dan sebagainya. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dilakukan melalui 1. Bipartit. Perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha selama 30 hari. Jika gagal, dibuat berita acara gagal dan dilanjutkan ke tripartit. Lalu yang kedua, mediasi. Difasilitasi oleh mediator di Snaker, konsiliasi untuk PHK dan kepentingan oleh konsiliator. Lalu ada arbitrase, pihak sepakat menunjuk arbiter, hasil mengikat. Lalu yang ketiga ada litigasi PHI, langkah terakhir jika non-litigasi gagal. Putusan PHI dapat dikasasi untuk PHK atau hak. Lalu ada mediasi, konsiliasi, arbitrase. Mediasi, proses non-litigasi cepat dan murah. Hasilnya, perjanjian bersama jika berhasil. Lalu ada konsiliasi, digunakan jika bipartit dan mediasi gagal. Harus disepakati kedua pihak. Lalu ada arbitrase, digunakan jika ada perjanjian tertulis sebelumnya. Hasilnya final dan tidak dapat digugat. Tentang kesimpulan, yang pertama itu adalah mediasi efektif jika dilandasi niat baik dan netralitas mediator. Jadi dimaksud di sini adalah kita harus ketemu dengan seorang mediator yang netral, yang berasal dari instansi yang bertanggung jawab dari kabupaten atau kota. Lalu yang kedua adalah kesimpulan tentang PHI atau perselisihan hubungan industrial yang hanya digunakan sebagai jalur terakhir. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus menjadi sebuah acuan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah tentang mediasi, merupakan metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik kerja secara damai dan hemat biaya. Lalu yang kelima adalah tentang PHK, tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa prosedur bipartit dan mediasi. Lalu yang terakhir adalah tentang peran mediator, pemahaman hukum dan kehadiran pihak yang sangat menentukan hasil. Selanjutnya yaitu rekomendasi, tingkatkan kualitas dan jumlah mediator bersertifikat. Yang kedua yaitu sosialisasi prosedur PHK ke dunia usaha. Yang ketiga yaitu awasi pelaksanaan hasil mediasi di lapangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang dorong regulasi harmonis dan pro pekerja atau pengusaha. Berikut adalah link jurnal yang kelompok kami cari.
2 studi kasus. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan atau salah kata. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.